wabarakatuh, Pak Syamsu. Waalaikumsalam. Iya, Mas. Terima kasih. Iya, ada Pujo dari RDS FM Solo, Pak Syamsu. Saya Siap, manggil nggih, Mas Gun. manggilnya apa ini, Pak? Boleh, silakan. Biasanya apa, Pak, dipanggil, Pak? Mohon maaf. Ibnu saya Ibnu biasa ya. bilangnya. Oke. Ya. Sehat Pak Ibnu pagi ini? Alhamdulillah, baik. Baik, ini posisi di mana nih? Di rumah saja atau sudah di Sudah di kantor, Pak. Aduh. Mohon maaf kita ganggu, Pak ya. Ya. Baik, pagi ini kita bersama dengan pendengar RDS FM Solo sekitarnya kita bicara soal desakan kepada DKPP Pak untuk diminta untuk segera mengumumkan dugaan kecurangan pemilu terutama dalam proses verifikasi faktual bagi para calon peserta pemilu di 2024. Baik. Tanggapannya soal Nggih, itu gimana Pak Ibnu? nggih. Terima kasih. Yang pertama pada tanggal 14 Februari 2023 yang lalu, kami telah menyelesaikan sidang kedua, artinya sidang terakhir proses dugaan pelanggaran kode etik komisioner maupun sekretariat atau sekretaris KPU yang ada di Sangihe dan kemudian yang ada di Sulawesi Utara dan Oke. kemudian satu teradu adalah komisioner KPU RI. Siapa Dan itu Pak? kemudian proses DKPP telah kami selesaikan dan kemudian berdasarkan pada hukum acara yang berlaku, pedoman beracara di DKPP saat ini DKPP tentu sedang melakukan pleno dan apakah sudah melakukan pleno atau belum kami sampai saat ini belum mengetahui. Oke. Tetapi kalau kita lihat kemudian kita baca-baca di media bahwa DKPP saat ini sudah menyelesaikan proses rapat pleno. Oke, jadi sedang dalam proses ya. Kemudian berdasarkan pada pedoman beracara setelah sidang ditutup itu ada waktu maksimal 10 hari untuk majelis pemeriksa DKPP melakukan rapat pleno dan kemudian maksimal 30 hari putusan sudah bisa diputuskan oleh majelis DKPP. Baik. Apa yang terjadi waktu itu Pak Ibnu? Yang kecurangan yang disebutkan tadi? Ya, tentu kami ketika proses persidangan di DKPP berdasarkan pada alur DKPP kami menyampaikan pokok-pokok permasalahan, kemudian mereka saling membantah, mereka saling jawab dan jinawab dan kemudian pada proses pembuktian. Kemudian yang bukti-bukti yang kami lampirkan tentu berdasarkan pada hukum acara di DKPP, misalkan alat bukti surat, kemudian alat bukti gambar, alat bukti video, dan kami juga melengkapi dengan alat bukti yakni saksi, yakni ahli. Jadi kami melengkapi ahli, kami mendatangkan Pak Bambang dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk menyampaikan perspektif karena beliau adalah mantan dari Bawaslu dulu dan kemudian kami menghadirkan pihak terkait yakni Ibu Yesi Momongan yang dimana memperkuat dugaan kami bahwa adanya pelanggaran etik dalam proses verifikasi faktual. Kemudian catatan kami yang pertama adalah ada beberapa hal yang perlu kami catat. Yang pertama soal perubahan dari terbuka kemudian menjadi tertutup. Jadi proses sidang yang awalnya itu adalah terbuka karena prinsip di DKPP itu adalah cepat, kemudian sederhana dan terbuka. Tetapi karena kita sedang memutarkan video, maka itu ditutup oleh majelis DKPP. Kami sangat menyayangkan proses itu karena proses persidangan di DKPP itu harus terbuka dan kemudian semua warga negara Indonesia bisa melihat apa yang kami tuduhkan itu memang benar-benar terjadi. Itu. Baik. Baik, jadi mestinya terbuka Pak ya? Mestinya terbuka. Tapi kejadian waktu itu karena dengan dan kawan-kawan memutarkan salah satu bukti itu, kemudian diminta untuk ditutup. Iya, kemudian majelis menutup itu. Dan kemudian catatan kedua adalah adanya majelis yang
dalam hal pendalaman kepada pengadu itu bukan pada pada objek perkaranya atau pada objek permasalahan yang perlu didalami, tetapi malah melencang pada hal-hal yang bukan substansi. Misalkan menanyakan dari mana asal video ini direkam, kemudian mengapa rekaman ini terbalik, dan kemudian bertanya lagi mengapa mengapa ini divideokan, kemudian siapa yang memvideokan. Tentu ini sangat mengancam bagi pengadu, yakni sangat intimidatif pertanyaannya, yang ini menimbulkan ketidaknyamanan pengadu dan kemudian orang-orang yang baik yang mau merekam kejadian itu. Tentu ini sangat suatu hal yang tidak imparsial, suatu hal yang sangat tidak adil, sangat diskriminatif di majelis hakim. Itu ya catatan selama sidang di DKPP kemarin. Jadi secara waktu diharapkan ini sudah jatuh putusan Pak ya harusnya ya? Pleno dari pleno itu ya? Proses ya? Oke. Yang diharapkan apa Pak dari Pak Ibnu? Ya tentu ini persidangan etik. Dalam petitum kami pun kami menuntutnya adalah menuntut etik. Tentu mereka yang kami duga melanggar profesionalisme, melanggar proses kerja yang ada saat verifikasi faktual, tentu itu harus dihentikan oleh DKPP. Dihentikan atau maksudnya dipecat ya? Iya benar. Oke, bisa disebut juga Pak untuk yang tadi terlapor tadi. Komisioner KPU RI juga ada yang terlibat di kasus itu. Kalau misalkan itu bisa dilihat di lamannya DKPP siapa teradu dan siapa pengadunya. Oke, baik. Ya. Baik Pak Ibnu. Tadi juga sempat ngobrol juga dengan pendengar ya terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan ya jelang pemilu 2024. Ini istilahnya kan kita belum mulai nih ya. Kita belum mulai saja secara proses tadi katakanlah verifikasi partai politik itu sudah banyak ada dugaan-dugaan main-main lah dan sebagainya. Ini gimana Pak Ibnu menanggapi soal adanya ini? Dan ini isu juga sudah lama ya, katanya sudah bulan Januari atau bahkan itu juga sudah banyak berseliweran. Tapi kayaknya belum ada tindakan yang betul-betul dirasakan tegas sekali begitu ya. Iya, tentu aroma atau nuansa bahwa pemilu ingin ditunda itu sangat kuat betul ya. Dan kami tidak menginginkan bahwa partai politik itu tidak bisa melakukan proses pemilu 2024. Artinya kami juga masih menginginkan dan komitmen kami adalah pemilu 2024 harus dilaksanakan. Karena sirkulasi perubahan pemimpin atau sirkulasi perubahan kepala daerah, sirkulasi perubahan perwakilan kita di DPR itu akan stabil kalau misalkan itu dilakukan secara 5 tahunan. Jadi 5 tahun 2024 adalah evaluasi kita bersama. Apakah kita masih mempertahankan wakil-wakil kita atau kita mengganti wakil-wakil yang tidak sesuai dengan harapan kita dan kemudian diganti oleh yang lain. Tentu ini berlaku untuk Presiden, kemudian DPR RI, kemudian DPR Provinsi dan DPR Kabupaten Kota. Dan kemudian yang kedua adalah aroma bahwa penundaan pemilu semakin kencang. Tentu ada orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan itu dan kemudian mereka sedang melakukan lobby, kemudian melakukan kampanye-kampanye penundaan pemilu. Itu sangat terasa sampai saat ini. Bahkan kemarin PN Jakarta Pusat memutuskan bahwa pemilu harus ditunda sampai 2025 dengan alasan harus mengikutsertakan Partai Prima. Nah, tentu ini menjadi presiden yang sangat buruk. Karena pengadilan negeri sama sekali tidak memiliki wewenang, tidak memiliki wewenang absolut untuk melakukan soal menunda pemilu, karena bukan wewenang absolutnya dari pengadilan negeri. Ini adalah wewenang dari PT UN dan MK. Oleh karena itu, kepada masyarakat semua, khususnya pendengar radio ini di Solo dan sekitarnya, Jawa Tengah dan sekitarnya, tentu presiden buruk kemarin atau kejadian dan peristiwa yang buruk kemarin yang pengadilan Jakarta Pusat mengabulkan tuntutan dari Partai Prima ini harus ditolak secara bersama-sama.
karena ini akan mengganggu iklim demokrasi dan kemudian mengganggu iklim pergantian sirkulasi pemimpin kita. Oke, Itu, baik. Mas. Baik, jadi tidak ada hukuman penundaan pemilu yang bisa ditetapkan oleh PN ya Pak ya? Iya, Yang benar. bisa itu berarti tadi ya MK atau wewenangnya KPU berarti ya? Itu wewenangnya dari PT UN PT UN, dan kemudian ya, MK ya? dan itu adalah MK. Oke, baik. Tadi senada dengan yang jenengan sampaikan, Pak Mahfud juga sempat komentar sih soal itu di Iya, Twitter semalam kalau nggak salah. Katanya bahkan mengajak juga untuk KPU supaya melawan habis-habisan putusan PN Jakarta Pusat katanya. Gitu. Jadi iya, vonis PN tersebut tidak bisa dimintakan eksekusi, harus dilawan secara hukum dan rakyat bisa menolak secara masif jika akan dieksekusi. Mengapa tanda tanya? Karena hak melakukan pemilu itu bukan hak perdata KPU katanya. Jadi iya benar. oke, jadi ada aroma untuk tadi ya, ke arah-arah tadi ya, untuk Iya, penundaan pemilu di kalau kita 2025. di sekitar Jakarta Hmm, dan lain-lain itu akan kelihatan. oke, baik. Tapi akankah itu terjadi? Apa yang tidak mungkin terjadi Tidak kalau mungkin. misalkan Oke. ada kekuatan yang sangat kuat dan inginkan itu kan. Oke, baik. Oleh karena itu kekuatan rakyat lah sebenarnya yang akan mampu menghalangi itu. Oke, baik. Baik. Terakhir Pak Ibnu, apa yang ingin sampaikan terutama tadi terkait apa namanya dugaan kecurangan-kecurangan itu supaya bisa di-cut Ya, lah dari awal supaya juga masyarakat tuh ya. baliklah kepercayaan mereka bahwa ini pemilu kita ini nggak main-main begitu, nggak ada yang Oke, gitu. baik. Yang pertama, penyelenggara pemilu itu kan orang yang bertanggung jawab. Mereka adalah orang yang pertama bertanggung jawab bagaimana proses penyelenggaraan pemilu 2024 itu benar-benar berkualitas, memiliki integritas, kemudian bisa dipastikan bahwa mereka yang terpilih nantinya itu adalah melalui proses yang benar. Ini kan sangat menentukan sekali. Oleh karena itu menurut saya sebagai kuasa hukum yang kemarin melaporkan di DKPP, kami mengajak masyarakat untuk menyuarakan itu bersama dan kemudian ya proses-proses penyelenggaraan pemilu harus didukung oleh masyarakat juga karena sama sekali tidak ada hubungan antara penundaan pemilu dengan kode etik yang kami laporkan. Baik. Kalau misalkan kode etik yang kami laporkan itu adalah murni bagaimana agar penyelenggara pemilu memiliki integritas dan kemudian kami pun tidak ingin mengganggu proses proses penyelenggaraan pemilu yang sudah berjalan sampai saat ini untuk menuju 2024. Oke, baik. Begitu Pak Ibnu. Terima kasih Baik, banyak terima pencerahannya kasih, pagi Pak. ini. Mudah-mudahan Baik. bisa menambah informasi juga buat pendengar dan juga tentunya harapan yang panjenengan sampaikan tadi bisa Oke, siap. terlaksana. Harapan juga DKPP bisa mendengar bincang kita pagi ini dan tadi harapannya Ya. segera jatuh hasil ya Pak ya dari sidang Iya. kemarin ya. Benar, karena rapat pleno udah Rapat selesai. pleno sudah di ini proses ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ibnu atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya. Baik.